Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube Sekolah Desain. Perkenalkan, nama saya Gilang, mentor dari sekolahdesain.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu nih tentang Daily Design Challenge batch 4 kategori sosial media yang kemarin tuh rame banget diperbincangin sama member-member kita gitu ya. Dan sebelum langsung mulai ke mentor, di sini aku mau jawab dulu beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain juga teman-teman. Oke, pertanyaan pertama itu perbedaan antara DDC Metaverse dan juga DDC biasa ya. Oke, ini ada yang beda teman-teman, di mana DDC Metaverse ini sebetulnya adalah special class for DDC. Jadi Metaverse ini adalah tempat atau platformnya ini nanti kita untuk melatih atau latihan gitu. Sementara kalau DDC reguler itu adalah latihannya. Jadi di DDC reguler kalian latihan untuk ngedesain, kemudian kalau misalkan kalian gak bisa atau kalian pengen tahu kisi-kisi lebih lengkap, nanti kalian ikutnya DDC Metaverse atau DDC Special Class for Metaverse-nya itu. Jadi di Special Class ini semacam pelatihan gitu teman-teman. Jadi dalamnya bukan latihan, dan itu nanti akan dilaksanakan di Metaverse GatherTown yang udah kita bikin untuk kalian spesial gitu. Keunggulan dari DDC sendiri ya teman-teman, di sini kan kita ada 3 produk untuk challenge-nya, yaitu reguler, kemudian ada DDC tematik, dan juga ada Ideathon. Nah, dari DDC reguler itu kita udah setting untuk kita bagi menjadi beberapa kategori teman-teman, dan itu biasanya orang-orang lebih suka karena dia udah langsung dapat apa yang dia pengenin. Kayak dia suka sosial media, akhirnya dia nge-challenge-nya atau bikin latihannya itu sosial media. Dia suka video editing, ya pilihnya video editing gitu teman-teman. Dan itu spesifik untuk ningkatin skill kalian yang mana sih gitu. Kemudian untuk Daily Design Challenge yang tematik ini artinya kita mengambil tema dari suatu hal yang lagi hype waktu itu gitu. Contohnya kemarin ada kemerdekaan RI, kemudian ada Halloween gitu. Kenapa sih kita kok ada Daily Design Challenge tematik? Karena kita menyiapkan teman-teman untuk bisa membuat desain bertemakan hal-hal yang lagi ngetrend tersebut teman-teman. Nah, pastikan di Agustusan itu kan kalian membuat desain bertemakan kemerdekaan gitu kan, merah putih dan lain sebagainya. Nah, 1 bulan sebelumnya itu kita udah bikin challenge-nya, yang mana kalian akan lebih terbiasa untuk membuat desain yang bertemakan seperti itu, agar nanti nggak kaget atau nggak kekurangan ide waktu nanti kalian udah dapat briefnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah Ideathon, teman-teman. Di sini cukup spesial karena kita nantinya akan kasih brief bilingual ke teman-teman semuanya, dan teman-teman juga boleh untuk sekreatif mungkin membuat desain dari brief yang udah kita kasih gitu teman-teman. Dan briefnya ini bukan sembarang brief, karena brief yang kita buat itu udah brief yang super duper komplit lengkap. Kita udah kasih referensinya juga, jadi kalian tinggal nanti eksekusi aja untuk memikirkan ide dan nanti step desainnya. Dan enaknya lagi, kalian juga bisa jadiin brief kita itu sebagai patokan untuk nantinya kalian dapat klien. Oh, kalau brief yang bagus itu seperti ini, artinya aku harus bisa mengorek lagi informasi ke klien supaya aku bisa dapetin poin-poin lain yang itu bisa membuat desainku lebih bagus lagi gitu. Halo teman-teman semuanya, kenalin, namaku Aldi Hasibnu Habib, biasa dipanggil Aldi, di sini sebagai mentor DDC sosial media. Oke teman-teman, untuk tantangan tersulit di DDC batch 4 itu hampir sama dengan DDC sebelumnya, yaitu tentang penggunaan tools teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang ngerasa kesulitan terutama di level 3, 4, dan 5 gitu. Karena di level-level tersebut itu tingkat kesulitannya memang lumayan sulit. Contoh di level 3 itu banyak gunain efek-efek 3D gitu, dan itu hanya bisa diaplikasiin lewat tools Adobe Illustrator gitu. Dan di level 4 dan 5 itu kita main digital imaging. Itu biasa kita gunain Photoshop gitu. Nah, dilihat dari batch-batch sebelumnya teman-teman, member itu kesulitan apabila dia terbatas penggunaan device-nya atau penggunaan tools-nya. Tuh.
Jadi teman-teman yang gunain HP untuk ngedesainnya kan dia cuman bisa pakai Canva atau Pixellab gitu. Jadi di level 3 itu banyak kesulitan gitu karena fitur-fiturnya enggak cukup banyak gitu dan terbatas gitu. Dan hasil desainnya pun ya apa seadanya, bisa dibilang kayak gitu. Sedangkan yang level 4 dan level 5 yang mana konsepnya itu banyak digital imaging-nya pakai Photoshop, itu teman-teman yang pakai Canva itu juga cukup kesulitan gitu. Nah, alternatifnya itu ada Pixellab teman-teman. Pixellab ini hampir mirip konsepnya dengan Photoshop, yaitu tools edit grafis berbasis vektor gitu. Jadi mungkin masih bisa untuk menyimbangi desain-desain yang di-challenge-kan gitu. Jadi memang aku saranin teman-teman jangan patah arang gitu kalau memang terbatas di toolsnya gitu atau device-nya, cuma pakai HP itu teman-teman bisa belajar sedikit demi sedikit gitu pakai tools-tools yang aku sebutin tadi. Sebagai alternatif bisa Pixellab gitu kalau misal udah masuk ke tahap level 4 ataupun level 5. Oke, masalah apa aja yang sering muncul dari para member selama DDC ini berlangsung? Itu mungkin di bagian penilaian teman-teman. Banyak member-member yang kurang seret dengan penilaiannya gitu. Jadi ini aku transparan aja ya terkait penilaian supaya teman-teman juga dapat insight terkait DDC ini. Jadi kalau dari aku pribadi gitu, dan ini sebenarnya kesepakatan bareng-bareng antara para mentor sudah kita diskusiin gitu. Kriteria penilaian yang paling basic itu ada typography, layout, warna gitu. 3 hal tadi ya. Jadi ada typography, layout, sama warna. Jadi teman-teman cukup menitik beratkan pada 3 hal tadi gitu. Jadi jangan sampai 3 hal tadi teman-teman nggak bisa nyontoh secara sama gitu. Misal kayak warna gitu, jangan sampai walaupun nggak dikasih di PDF-nya itu teman-teman bisa pakai color picker gitu supaya tetap sama. Kalau layout teman-teman ya nggak harus nggak boleh beda 180 derajat, beda banget gitu, nggak boleh, harus sama. Sedangkan kalau font juga itu juga harus sama, nggak boleh milih atau pakai jenis font-font yang lain gitu yang nggak sesuai sama sampelnya gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan desain. Jadi ini aku ada desain dari member itu yang ada di DDC batch 4 gitu. Nah, kalau teman-teman di sini lihat, nah di keterangan ada contoh, yaitu contoh desain yang harus dibuat gitu atau di-challenge-kan gitu. Nah, di keterangan member itu adalah hasil desain yang disubmit member. Jadi kelihatan banget ya hasilnya, berbeda banget. Walaupun sebenarnya ya secara font, secara warna itu sama, tapi yang paling menonjol adalah ukuran fontnya kalau teman-teman lihat gitu. Nah, yang dicontohkan font yang dipakai stylenya itu bold gitu, yang tebel gitu ya kan, supaya menonjol, informasinya menonjol. Nah, sedangkan di member ini dia pakai jenis font yang tipis gitu, jadi kurang kontras atau kurang begitu menonjol gitu. Nah, ini sayang banget teman-teman. Nah, ini pentingnya teman-teman ya kan, lewat DDC ini teman-teman itu diberi gambaran kira-kira komposisi yang pas untuk ukuran font, penataan gambar itu seperti apa. Nah, yang kita buat, yang kita contohkan di challenge ini tentu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah desain yang bagus gitu. Jadi teman-teman harusnya mencontoh saja gitu ya. Buat teman-teman terutama yang mungkin sudah jalan mengerjakan DDC yang saat ini berlangsung gitu, sudah sampai level 3 atau sampai level berapapun gitu, yang mungkin ngerasa keberatan gitu. Itu kayak mikir apa ya, ini aku lanjutin apa enggak ya, karena kalau dilanjutin mungkin keberatan atau hasilnya nggak memuaskan, atau mungkin nggak mau ngelanjutin karena udah nggak dapet sertifikat. Nah, itu sayang banget teman-teman, karena tujuan dari challenge di DDC ini yaitu untuk men-challenge teman-teman gitu, supaya teman-teman mau belajar mengeksplor tools dan mengeksplor desain-desain yang ada gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman udah udah gagal, nggak dapat sertifikat di tengah jalan, nggak mau ngelanjutin, itu sayang banget kalau misal nggak diterusin gitu. Jadi saran aku tetap diterusin sampai level terakhir gitu. Meskipun nggak dapat sertifikat, teman-teman tetap dapat
benefitnya, yaitu skill teman-teman meningkat, wawasan desain teman-teman juga meningkat, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ya untuk penjelasan dari mentor sosial medianya langsung. Teman-teman lengkap banget dan enak banget untuk kita jadiin perhatian. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang pengen join ke Daily Design Challenge kita, kalian bisa langsung aja join di link yang udah ada di deskripsi, atau kalian bisa login di sekolahdesain.id. Atau kalian juga bisa, misalkan pengen belajar gitu ya, kalian bisa ambil kelas-kelas yang ada di sekolahdesain.id teman-teman. Banyak banget kelas-kelasnya, full semuanya, lengkap, dan itu pasti bisa bikin skill kalian yang mungkin dari nol atau udah cukup bisa gitu ya, pasti bisa tambah tinggi lagi. Oke, itu aja dari kita teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.